Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih, Bu. Selamat sore juga. Iya, hari ini eh, sepertinya Ibu ada yang mau didiskusikan dengan kami. Mungkin Bu, kita berdiskusi, ada waktu untuk berdiskusi sama-sama. Baiklah Bu, memang banyak yang mau saya coaching hari ini nih sama Ibu nih. Dan saya Iya, Bu. alhamdulillah terima kasih Ibu sudah mau menjadi coach saya hari ini, sehingga saya dapat kayak apa ya namanya, mengeluarkan permasalahan yang terjadi di sekolahan saya gitu kan. Heeh. Mungkin Iya, saya Bu. awali ya Bu ya dengan cerita di sekolah ini, keresahan mungkin Bu. Ini adalah sebuah keresahan yang saya rasakan sebagai seorang guru, dan saya itu belum punya solusinya di sekolah. Saya itu karena tinggalnya di pulau, jadi saya berkomunikasi dengan anak bisa kurang lebih 18 jam dalam sehari. Jadi baik anak di sekolah maupun di luar, jadi saya dapat memantaunya di luar. Kalau di sekolah mungkin saya bisa langsung mengambil tindakan apabila anak-anak itu memiliki masalah di sekolah. Tetapi untuk di luar, saya mempunyai keterbatasan di luar jam sekolah karena kan bukan wewenang saya lagi kepada siswa tersebut, karena ada orang tuanya yang lebih berhak untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan anak-anak tersebut. Adapun keresahan saya Bu di apa namanya di sekolah itu, yaitu saya melihat anak laki-laki ini kayaknya sering merokok. Saya lihat, baik itu di luar sekolah, yang sering saya lihat itu di luar sekolah. Menjadi, apa namanya, keyakinan saya kalau anak ini merokok adalah suatu hari, ada seorang anak yang ditangkap basah sedang merokok di kamar mandi sekolah. Dari situlah akhirnya kami kayak mulai, menyadari atau menjadi keresahan kami sebagai guru di sekolah tentang kebiasaan merokok anak-anak ini. Mmm, Ketika anak itu saya tanya kenapa dia merokok, ternyata dia bilang awalnya iseng, lama-lama sudah ketagihan. Karena ketagihannya itu akhirnya sampai di sekolah juga merokok. Dia bilang kalau tidak merokok kepalanya pusing, matanya ngantuk, nggak bisa belajar, nggak bisa konsentrasi katanya. Ini adalah sebuah keresahan bagi saya melihat perilaku anak-anak ini yang gemar sekali merokok. Ya, baik itu di sekolah, mungkin di sekolah bisa kita apa namanya hindari atau kita larang anak-anak merokok, mungkin karena hanya kecolongan, mungkin mereka akan ketika kita memberi efek jera atau memberi kayak surat peringatan untuk tidak melakukan lagi, apabila mereka melakukan lagi mereka akan diskorsing atau diberhentikan dari sekolah, maka mereka berhenti merokok. Tapi untuk di luar kita nggak bisa melarang anak-anak itu untuk merokok karena bukan wewenang kita untuk mengajarkannya. Dari keresahan inilah saya ini makanya pengen sekali ada teman yang mengcoaching. Kebetulan ada Ibu nih bisa jadi coach saya nih. Kalau menurut Ibu bagaimana Bu? Iya, baik Bu. Nah, itu yang dipaparkan Ibu itu cukup apa namanya pernah juga terjadi di sekolah saya. Nah, tapi sebelumnya eh, gini Bu, mungkin dari pembicaraan ini atau dari diskusi dari permasalahan Ibu yang tadi paparkan itu kira-kira yang apa eh, setelah setelah kita diskusi nanti kira-kira tuh apa yang diharapkan Ibu ke depannya gitu. Kira-kira maunya seperti apa dari Bu? Sebenarnya ada pemikiran saya sebuah rencana aksi
untuk menghindari ketergantungan atau kebiasaan merokok anak-anak ini. Kalau di sekolah, kami memang membuat surat peringatan. Apabila anak ketangkap merokok, maka anak itu akan diskorsing 3 hari. Lalu apabila ketahuan merokok lagi yang kedua kalinya, maka anak tersebut akan dikeluarkan atau diberi surat pindah dari sekolah. Itu tidak dapat diganggu-gugat dan sudah menjadi kesepakatan bersama antara murid, orang tua, dan para guru dan kepala sekolah di sekolah. Tapi untuk di luar, saya itu pernah membuat kayak rencana di mana kami para guru akan memberikan semacam penyuluhan atau kayak seminar kepada anak-anak bagaimana bahayanya merokok kayak gitu. Lalu dan selanjutnya kami juga rencananya akan datang ke rumah anak-anak tersebut, bertemu kepada orang tuanya agar orang tuanya itu mengetahui ternyata anaknya merokok gitu. Setidaknya orang tuanya bisa kayak menjaga anak-anaknya agar anak-anaknya tidak merokok. Seperti itu, Bu, rencananya. Ya, baik Bu. Itu kan rencana Ibu ya. Nah, rencana-rencana itu kan yang istilahnya itu yang ingin Ibu lakukan ke depannya. Nah, untuk selama ini mungkin sebelum rencana itu ada nggak yang sudah dilakukan mungkin untuk mengatasi itu sebelumnya dengan yang akan dilakukan ke depannya? Ada yang sudah apa namanya itu sudah dilakukan sama Ibu kira-kira atau dengan teman-teman sejawat gitu, Bu. Sampai saat ini kalau untuk tindakan di sekolah sudah kami lakukan dalam 2 bulan ini. Tapi untuk untuk di luar kami belum melakukan tindak lanjutnya. Rencananya dalam waktu 1 bulan ini saya akan melakukan tindak lanjut terhadap anak tersebut untuk memberikan himbauan kepada orang tuanya tentang bahaya merokok yang dilakukan anak-anaknya. Sedangkan untuk kegiatan seminar rencana yang akan saya buat itu masih masih mungkin masih butuh proses, Bu, mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan ke depannya, karena kita baru masuk ajaran baru, kayak gitu. Iya Bu, itu rencana yang cukup bagus. Berarti Ibu eh, itu sudah menemukan hal yang ingin dilakukan untuk mengatasi permasalahan Ibu gitu dengan kita berbincang-bincang di sini. Ternyata mungkin ada yang belum kita lakukan, kan begitu Bu. Jadi ya bagus rencana Ibu. Mudah-mudahan rencana itu bisa berjalan dengan baik ya Bu, dengan baik. Kemudian kita bisa mencapai apa tujuan kita di apa namanya tuh dengan anak-anak ya. Tujuan yang kita supaya anak itu lebih lebih baik lah gitu. Baik Ibu, karena Ibu sudah udah menemukan hal yang ingin dilakukan juga, berarti dari pembicaraan kita ini eh, apa nih yang Ibu sudah dapatkan nih untuk ke depannya nih. Eh, Jadi, Ya, alhamdulillah sih Bu, dengan melakukan coaching ini saya agak terbuka lah, yang sebelumnya saya kayak merasa eh, saya bingung mau cerita ke siapa, mau minta solusi ke siapa gitu kan tentang rencana yang mau saya lakukan, tentang permasalahan yang terjadi kayak gitu kan. Nah, akhirnya alhamdulillah sudah diberi solusi dari Ibu, sudah dibantu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu.
Sama-sama Bu. Baiklah kalau begitu diskusi kita dicukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih Bu sudah berbagi dengan kami. Mudah-mudahan kita semua juga bisa melaksanakan atau bisa memberikan motivasi pembelajaran yang baik lagi kepada peserta didik kita. Sampai ketemu lagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hentikan Bu ya.